Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalama tasliman katsiran jazila wa ba'd. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Hadirin jamaah salat maghrib rahmakumullah, syukur alhamdulillah di bulan ini kita sama-sama bisa bermajelis. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan untuk kita semuanya, memberikan keberkahan dan kebaikan untuk kita semua dan keluarga. Allahumma amin. Ya, Bapak Ibu rahmakumullah, sebelum kita masuk dalam topik yang akan kita bahas di sore hari ini, kita akan sama-sama berdoa mendoakan saudari kita, istri dari Ustadz Ade, ya, yang bernama Ibu Ratna Mardiah, ya. Semoga Allah merahmatinya, semoga Allah mengampuninya, dan semoga Allah menerima segala amal baiknya dan mengampunkan dari segala dosanya bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma fir laha warhamha wa afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa silha bil ma'i wath thalji wal bard wa naqiha minadh dhunub wal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Bapak Ibu rahmakumullah, kita masuk di bahasan kita sore hari ini terkait dengan hikmah dalam Al-Qur'an. Ya, hadirin, kita seringkali mendapati kata hikmah yang digunakan oleh umat, ya. Masyarakat mereka seringkali menyebut kata-kata hikmah. Bahkan tidak sedikit di antara orang yang mereka mencari-cari hikmah, begitu ya. Ya, katanya ada seorang nabi yang dicari hikmahnya seperti Nabi Khidir. Ya. Nah, lantas di manakah hikmah itu dan apakah hikmah itu, kita akan bahas di malam hari ini agar kita sama-sama bisa memahami apa yang dimaksud hikmah dalam Al-Qur'an dan kita tidak salah dalam mengimplementasikan hikmah yang dimaksud, ya. Nah, hadir rahmakumullah, bahasan kita sore hari ini nanti terkait dengan mana hikmah dalam Al-Qur'an, kemudian kita akan mengkaitkan ayat-ayat hikmah yang ada dalam Al-Qur'an dan juga kita akan membahas terkait dengan cara mendapatkan hikmah dan juga tanda-tanda orang yang memperoleh hikmah, ya. Ya, hadirin, kita mulai di yang pertama, yaitu makna hikmah dalam Al-Qur'an. Ya, kalau kita merujuk pada Kamus Mukhtar As-Sihah, ya, kita mendapati hikmah itu dimaknai sebagai ba'dul ilm, sebagian daripada ilmu pengetahuan, ya. Ya, kalau kita kembali pada surah Maryam ayat 12, kita mendapati ada kata itu yang Allah sebut, yaitu dengan wa atainaul hukma sabiyya. Ya, aku berikan kepadanya hikmah di masa dia masih bayi. Ya, nah ayat 12 ini menjelaskan terkait dengan Nabi Yahya, ya. Nabi Yahya yang Allah berikan hikmah ketika masih bayi. Ya. Nah, terkait dengan hikmah yang dimaksud di sini, kita dapati Majlis Said menjelaskan bahwasanya dari kata hikam yang ada atau al-hukmah yang ada pada ayat 12 ini
bisa diberikan makna terkait dengan makna secara etimologi dan terminologi ya. Secara etimologinya bisa dimaknai dengan kata bijak karena memang dia dari kata hakama. Nah, kemudian secara terminologinya maka di sini bisa dimaknai sebagai totalitas ya. Jadi kalau kita mengkaitkan Nabi Yahya dalam memahami Taurat yang Allah berikan padanya, maka Nabi Yahya memahami Taurat secara totalitas dalam memahaminya gitu ya. Nah, kemudian dimaknai juga dengan kemampuan ya. Jadi jikalau dimaknai dengan kemampuan maka Nabi Yahya mampu dalam memahami Taurat begitu ya. Ya, kemudian juga dimaknai dengan kecerdasan. Jikalau dimaknai kecerdasan maka Nabi Yahya cerdas dalam menganalisa, dalam memahami Taurat. Ya, nah kemudian bisa juga dimaknai dengan cermat ya. Jikalau dimaknai dengan cermat maka Nabi Yahya punya kecermatan dalam memahami Taurat itu. Nah, hadirin, ini kalau kita kaitkan dengan ayat 12 di surah Maryam, maka totalitas kecerdasan, kemampuan dan kecermatan Nabi Yahya dalam memahami Taurat yang Allah anugerahkan padanya. Jadi, meskipun Taurat ini Allah berikan pada Nabi Musa, tapi kita ingat rasul-rasul berikutnya Allah berikan Taurat tidak hanya pada Nabi Yahya, tapi Nabi Isa pun juga Allah berikan Taurat ya. Jadi wa anzalna Taurat wal Injil. Kalau untuk Nabi Isa maka Allah berikan Taurat dan Injil. Artinya Nabi Isa tidak hanya Injil saja, tapi Allah juga berikan Taurat di situ. Ya, jadi artinya rasul-rasul ini mereka juga memahami wahyu Allah yang lainnya terkait dengan Taurat, tidak hanya Injil saja. Nah, hadirin, jikalau ini kita kaitkan dengan Al-Qur'an, ya. Jadi kalau dimaknai dengan totalitas dalam memahami wahyu Allah atau kemampuan dalam memahami wahyu Allah atau kecerdasan dalam memahami wahyu Allah atau kecermatan dalam memahami wahyu Allah, maka kita bisa mendapati bagaimana Allah menegaskan terkadang hikmah di Al-Qur'an. Nah, dalam Al-Qur'an kita mendapati ada 4 kali Allah menyebut bahwasanya Al-Qur'an sebagai objek dari hikmah, gitu ya. Al-Qur'an sebagai objek daripada hikmah. Ini kita bisa lihat nanti di surah Ali Imran ayat 58. Ini Allah menyebut dengan kalimat dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadzikril hakim. Demikian itulah kami membacakannya kepadamu di antara ayat-ayat dan adz-dzikril hakim. Nah, hadirin, adz-dzikr ini salah satu nama dari Al-Qur'an ya. Jadi Al-Qur'an tidak hanya disebut dengan Al-Qur'an, tapi bisa disebut dengan adz-dzikr. Bisa disebut dengan An-Nur ya. Nah, adz-dzikr yang dimaksud oleh Allah ini adalah Al-Hakim ya, yang penuh hikmah begitu ya. Jadi artinya Al-Qur'an yang Allah sebut dengan kata adz-dzikr dalam Ali Imran 58 ini dipastikan oleh Allah adz-dzikru atau Al-Qur'an itu Al-Hakim ya. Jadi penuh dengan hikmah. Ya, jadi kalau kita mencari objek hikmah, maka ayat 58 di Ali Imran ini menegaskan terkait dengan itu. Jadi Bapak Ibu, kita tidak mungkin akan mencari hikmah-hikmah yang tidak jelas begitu ya. Tetapi kita sudah diarahkan oleh Allah. Ya, jadi mana yang disebut dengan hikmah dan bagaimanakah kita mempelajarinya. Maka Al-Qur'an dipastikan atau Adz-Dzikr dipastikan sebagai Al-Hakim oleh Allah. Jadi kitab yang penuh hikmah. Nanti di ayat 1 di surah Yunus juga sama. Allah menegaskan terkait dengan Al-Qur'an sebagai objek dari hikmah. Hanya saja di surah Yunus ayat 1 ini Allah tidak menyebut dengan kata Al-Qur'an dan juga tidak menyebut dengan kata Adz-Dzikr. Tapi Allah menyebut dengan kata Alkitab ya. Jadi alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim. Ya, jadi itulah ayat-ayat Alkitab Al-Hakim. Nah, Al-Qur'an juga disebut dengan Alkitab begitu ya. Ya, dan Allah juga sebut Al-Hakim, Alkitab atau Al-Qur'an ini penuh hikmah. Ya, jadi lagi-lagi Allah pastikan bahwasanya Al-Qur'an sebagai objek daripada hikmah. Ya, begitu juga pada surah Yasin. Nah, pada surah Yasin ini Allah sebut dengan gamblang kata Al-Qur'an ya. Nah, kita masih ingat ayat 2 di surah Yasin. Ya, kalau dimulai dari ayat 1 Yasin maka ada wal Qur'anil Hakim begitu hadirin ya. Wal Qur'anil Hakim demi Al-Qur'an yang penuh hikmah. Jadi Allah langsung menyebut dengan kata Al-Qur'an di situ. Ya, di surah Luqman ayat 1 Allah juga menegaskan dengan kalimat kitab seperti yang ada pada surah Yunus ayat pertama tadi. Jadi alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim. Itulah ayat-ayat Alkitab Al-Hakim. Jadi di Al-Qur'an kita dapati
Al-Quran Allah sebut dengan kata Alkitab, Allah juga sebut dengan kata Al-Dzikr, dan Allah tegaskan dengan kata Al-Quran yang ini semua adalah kitab yang penuh hikmah. Jadi menjadi objek daripada hikmah yang dimaksud, sehingga jikalau kita kaum muslimin ingin mencari hikmah, maka itu semua ada pada Al-Quran. Jikalau kita kembali pada surah Maryam ayat 12 tadi, terkait dengan Nabi Yahya, ya memang Allah jelaskan dengan kata atainahu tadi adalah terkait dengan Taurat ya. Ya, jadi kalau Nabi Yahya untuk memastikan menjadi ahlul hikmah ya, maka itu adalah Taurat yang dikuasainya. Nah, ketika Allah menegaskan dengan Al-Quran, dengan berkali-kali Allah sebutkan, maka ini tentu menstimulus kita semuanya dan mengajak pada kita semuanya bahwasanya jikalau kita ingin mencari hikmah, maka dipastikan kita memiliki Al-Quran, dan dia adalah satu-satunya mukjizat yang masih ada hingga sekarang ini. Mukjizat yang lainnya sudah tidak ada kecuali Al-Quran ya. Jadi artinya kita mendapati Al-Quran sudah sebagai mukjizat. Jadi kalau ada orang yang misalkan mereka penasaran ya dengan mukjizat Nabi Musa, misalkan tongkatnya bisa menjadi ular ya, atau tongkatnya bisa membelah lautan ya, maka mereka harus ingat bahwasanya ada mukjizat yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran ya. Jadi selain sebagai mukjizat, maka kita dapati itu juga sebagai hikmah ya. Ya, jadi kalau kembali pada makna secara bahasa tadi, kalau dia diartikan dengan bagian daripada ilmu, berarti itulah Al-Quran yang dimaksud. Nah, hadirin rahimakumullah, kemudian kalau kita bicara terkait dengan objek hikmah yang disebut 4 kali yang merujuk pada Al-Quran, ya maka di sana tentu ada ahli hikmah hadirin ya, ada ahli hikmah ya, orang-orang yang disebut dengan ahli hikmah. Ya, kalau kita kembali pada kriterianya di sini, ya seorang yang ahli hikmah itu dia memiliki keseimbangan mental dan mampu mengambil keputusan secara bijaksana. Nah, kalau kita kembali pada kriteria ini berarti tidak hanya para rasul dan nabi hadirin ya, tapi manusia yang lainnya, manusia biasa juga sangat mungkin mendapatkan kriteria itu. Kita ingat yang disebut ahli hikmah tidak hanya para rasul, tapi Luqman yang bukan rasul juga disebut dengan ahlul hikmah ya. Makanya namanya meskipun di Al-Quran hanya disebut dengan Luqman saja, tetapi para ahli tafsir menambahkan dengan kata Al-Hakim ya. Jadi sehingga Luqman Al-Hakim yang awalnya namanya Luqman saja, karena dianggap sebagai seorang ahli hikmah sehingga kemudian ditambahkan kata Al-Hakim. Dan kita ingat kalau Luqman sebagai manusia biasa diberikan Allah kemampuan itu, berarti kita semuanya juga sangat memungkinkan untuk bisa punya predikat yang sama. Ya, jadi kalau kita berusaha bagaimanakah agar kita bisa memiliki keseimbangan mental, ya kemudian kita mampu mengambil keputusan secara bijaksana, nah itu tentunya yang tugas kita berlatih dan berlatih ya. Bagaimanakah agar kita mampu untuk bisa mendapatkan kriteria itu. Berikutnya yang kedua adalah memiliki kemampuan dalam memahami hukum-hukum Allah. Nah, kalau punya kemampuan dalam memahami hukum-hukum Allah ini, nah tentunya mereka pasti akan dekat dengan Al-Quran ya, ya untuk memahami hukum-hukum Allah. Ya, dan mereka juga akan dekat dengan hadis-hadis Nabi karena sebagai sumber kedua dalam Islam, ya, sehingga mampu untuk bisa mengambil kesimpulan dan mengambil pelajaran bagaimanakah memahami hukum-hukum Allah yang telah ditetapkan oleh Allah itu. Ya, nah hadirin, dalam memahami hukum-hukum Allah ini tentu mereka tidak sekedar paham saja. Harapannya mereka bisa mengimplementasikan hukum itu ya. Ya, dan yang menyedihkan buat kita adalah banyak sekali hukum-hukum Allah yang memang harusnya diterapkan tetapi tidak diterapkan di situ ya. Nah, jadi kasus-kasus yang sering kali terjadi misalkan terkait dengan perzinaan hadirin ya. Ya, ketetapannya sudah jelas ya. Nah, tetapi di negeri kita tidak ada hukuman bagi itu ya, kecuali jikalau istrinya atau suaminya melaporkannya, maka akan menjadi aduan di situ. Jikalau tidak, ternyata tidak dianggap masalah di situ. Ya, ada lagi perempuan yang mereka melakukan pelanggaran itu, ya, kalau misalkan ada mucikarinya, ternyata yang dihukum mucikarinya, bukan pelaku-pelakunya. Ya, jadi artinya memprihatinkan di situ ya. Ya, nah ini kalau terkait dengan seorang ahli hikmah yang
dia memahami hukum-hukum Allah dan bisa mengimplementasikannya. Nah, ini memang tidak gampang hadirin ya. Kalau terkait dengan menegakkannya, nah ini tentu akan menjadi tugas daripada ulil amri. Ya, dan berikutnya kita dapati memiliki pemahaman sebab akibat yang mendorong kepada iman dan amal. Ya, jadi punya pemahaman sebab akibat di situ. Nah, ini hadirin yang kita dapati ada rasul yang Allah berikan itu tapi masih dalam proses gitu ya. Ya. Kalau Nabi Yahya tadi Allah berikan sejak sobia, sejak masa bayi sudah Allah berikan ya. Tapi ada rasul yang ketika diutus oleh Allah ya, yang kriteria ini ternyata masih dalam proses. Dan itu adalah Nabi Musa alaihissalam ya. Yang pernah kita singgung dalam pembahasan yang lainnya ya, bahwasanya Nabi Musa terkait dengan memahami sebab akibat ya di situ ya, yang di saat itu belum terjadi padanya. Jadi ketika Nabi Musa datang dari mengambil wahyu selama 40 hari 40 malam hadirin ya, yang amanah itu dititipkan pada saudaranya Nabi Harun. Ketika pulang kan mendapati kaumnya sedang menyembah patung anak sapi begitu ya, sehingga alqol alwah melemparkan loh-loh yang dibawanya, kemudian menarik janggut saudaranya. Itu yang kemudian kita dapati ada sebab yang belum dipahami oleh Nabi Musa ya. Nabi Musa kalau sudah memahaminya kan tidak mungkin akan begitu, sampai saudaranya mengingatkan mereka kaum ini menganggap aku lemah. Wa kadu yaqtulunani, mereka juga hampir membunuhku. Ya begitu ya. Itu yang disampaikan Nabi Harun pada Nabi Musa. Bahkan Nabi Harun mengatakan la tusymit biyal a'da, jangan engkau biarkan musuh mentertawakan kita. Jangan engkau biarkan musuh senang di situ ya. Ya. Nah, di situ kita dapati bahwasanya Nabi Musa belum tadi memahami sebab akibat dan melakukan sebuah tindakan ya. Jadi tindakan untuk tadi melempar ke loh-lohnya, kemudian menampar saudaranya tanpa tahu sebabnya apa dulu begitu ya. Karena memang taunya kaumnya sedang menyembah anak sapi dan ini adalah sebuah kabar yang sangat buruk bagi Nabi Musa ya. Betapa tidak Nabi Musa diperintahkan Allah untuk menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun atau dari kekejaman Fir'aun ya. Jadi adalah untuk menyelamatkan mereka. Nah mereka ini juga pernah mengalami bagaimanakah mereka mendapati laut yang terbelah dan mereka bisa melewatinya. Itu kalau kita hadirin mendapati peristiwa itu, seumur hidup kita tidak akan lupa. Tapi mereka begitu gampang lupa. Jadi setelah mereka sampai di pantai, ternyata mereka kemudian melihat ada orang-orang sedang menyembah patung-patung begitu ya. Dan ternyata mereka minta pada Nabi Musa, ya Musa, ij'al lana alihatan kamalum alihah. Ya, buatkan kami patung-patung kayak mereka itu, kami ingin menyembahnya. Ya, jadi mereka baru saja mendapati ada kejadian luar biasa seperti itu. Tapi seakan-akan berlalu begitu saja. Mereka tampak lebih tertarik dengan orang-orang yang sedang menyembah patung-patung ya, yang sedang menyembah berhala. Makanya ketika Nabi Musa pergi selama 40 hari dan dititipkan amanah itu pada Nabi Harun, tampak kesempatan bagi mereka begitu ya. Ya, untuk tadi menyembah anak sapi, apalagi di saat Nabi Musa pergi, datanglah Samiri ya, dan dia mengatakan dirinya sebagai Musa. Ya, ketika mengatakan diri sebagai Musa dan ternyata dirinya bisa menjadikan emas-emas yang mereka bawa dilebur menjadi patung anak sapi dan bahkan bisa bersuara. Ini kan melebihi apa yang diangan-angankannya oleh Bani Israel ketika itu. Ya, jadi mereka pada Nabi Musa hanya menginginkan patung-patung saja ya. Tetapi yang ini ternyata lebih dalam memberikannya. Nah, jadi sudah patungnya adalah dari emas gitu ya dan bisa bersuara. Ya, itu yang menjadikan mereka menganggap bahwasanya oh Musa yang asli adalah ini, yang kemarin palsu gitu ya. Ya, sehingga Nabi Harun dilecehkan, ya hampir dibunuhnya ketika mengingatkan mereka. Ya, jadi itu yang kemudian kita dapati Nabi Musa di saat itu belum sampai ke situ ya. Nah, jadi belum memahami sebab akibat atau sebab musababnya mengapa, tapi langsung mengambil tindakan ya. Nah, karena langsung mengambil tindakan itu sehingga kemudian Allah ingatkan agar Nabi Musa belajar lagi.
Nah, belajarnya pada siapa? Belajarnya pada ahli hikmah, yaitu Nabi Khidir alaihissalam ya, yang pernah kita singgung dalam pembahasan sebelumnya. Ya, sehingga kemudian berangkatlah Nabi Musa itu ya. Nah, hadirin di sini kita dapati bahwasanya kita semuanya ya, kalau Luqman seorang manusia biasa juga diberikan Allah kemampuan dalam hal itu, berarti kita juga punya potensi dalam memiliki itu semuanya ya. Nah, jadi bagaimanakah kita juga belajar ya untuk bisa mengetahui akar permasalahan dari masalah-masalah yang ada sehingga kita tidak gegabah dalam bertindak. Ya, jadi semua tindakan yang kita lakukan tetap dalam koridor hikmah ya. Kita lakukan dengan bijak ya. Berikutnya kemudian memiliki kemampuan dalam memahami makna hidup. Nah, ini insya Allah ya, jadi setiap manusia mereka punya potensi itu. Ya, nah bagaimanakah agar seorang muslimah beriman mereka berusaha tadi bisa memahami makna hidup ini ya, bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hakikat hidup kita ini Allah ciptakan jin dan manusia kan untuk beribadah padanya ya. Artinya jangan sampai kemudian seorang muslim yang mengaku beriman ternyata hidup mereka dari pagi sampai malam yaitu hanya sibuk di pekerjaan dunianya saja. Mereka tidak pernah berpikir akan akhiratnya ya. Mereka tidak pernah menimba ilmu, mereka tidak pernah menyempatkan waktu untuk menimba ilmu dan seterusnya. Jadi waktunya habis digunakan untuk mencari dunia saja. Dan itu tentu akan sangat mengkhawatirkan, ya menunjukkan bahwasanya mereka-mereka tidak memahami makna hidup ya. Ya, jadi sehingga mereka mesti tadi memastikan bahwasanya Al-Quran sebagai objek hikmah, maka mereka tidak hanya membacanya, tapi mereka mengkajinya, mereka mentadabburinya untuk bisa diimplementasikan Al-Quran itu. Nah, hadirin rahimakumullah, terkait dengan ayat-ayat hikmah di Al-Quran, ini kita banyak sekali mendapati ayat tentang hikmah di Al-Quran ya. Nah, kemudian ini terkait dengan kata hikmah itu sendiri. Jadi kalau kata al-hakim ya, atau dengan kata hakama fi'il madhi atau yahkumu fi'il mudhari atau dengan turunannya banyak sekali. Nah, ini yang kita maksud adalah yang kata hikmah itu sendiri yang bentuknya kata-kata hikmah ya, bentuk master dalam sorofnya ya. Nah, ini kita dapati ada 20 ayat dalam Al-Quran yang tersebar dalam 12 surat ya. Itu Allah sebut dengan kata-kata hikmah, asli kata hikmah. Nah, nanti kata-kata hikmah ini akan dikaitkan dengan istilah yang lainnya. Ya, kalau dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-129, ini Allah mengkaitkan hikmah dengan allama yu'allimu ya. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Jadi Allah mengajarkan pada mereka kitab dan al-hikmah. Nah, di sini kita dapati dikaitkan oleh Allah dengan allama yu'allimu, belajar mengajar ya. Ya. Nah, kemudian di Al-Baqarah 151 juga Allah kaitkan dengan belajar mengajar. Wa yu'allikumul kitaba wal hikmah, yang berbeda dengan yang sebelumnya dengan hum, yang berikutnya pakai kum ya. Ya, Allah mengajarkan pada kamu sekalian Alkitab dan Al-Hikmah. Nah, di surah Al-Jum'ah ayat 2 kita juga mendapati Allah menyebut dengan kata yu'allimu. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya, jadi dikaitkan dengan kata allama yu'allimu. Ya, di surah Al-Maidah 110 juga Allah menyebut dengan kata allama yu'allimu. Di sini kita dapati wa'id alam tukal kitab wal hikmah. Ya, ingatlah ketika aku mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah. Ya, nanti di Al-Baqarah 231 juga sama, Allah menyebut di surah An-Nisa ayat 113, Allah juga lagi menyebut dengan kata anzala alaikal kitab wal hikmah ya. Nah, ini artinya hadirin, ini bisa kita simpulkan bahwasanya seorang untuk mendapatkan hikmah maka mereka mesti belajar ya. Karena Allah kaitkan hikmah dalam ayat-ayat ini dengan allama yu'allimu, dengan belajar. Jadi proses belajar mengajar itu adalah cara bagaimanakah seorang bisa mendapatkan hikmah yang dimaksud. Ya, jadi sehingga ketika orang tidak mau belajar berarti mereka akan sulit mendapatkan hikmah. Nah, ini salah satu di antara cara bagaimanakah seorang bisa mendapatkan hikmah itu. Ya, selanjutnya di Al-Baqarah ayat 231 kita mendapati Allah mengkaitkan kata hikmah dengan kata zikir ya. Ya, jadi wadhkuru ni'matallahi alaikum, ya ingatlah kalian akan nikmat Allah yang telah diberikan pada kalian.
wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah, dan apa yang telah diturunkan pada kamu sekalian dari Alkitab dan hikmah. Nah, ini Allah kaitkan dengan kata zikir. Jadi yang dikaitkan Allah dengan kata zikir tidak hanya di Al-Baqarah 231, tapi juga termasuk di Al-Ahzab ayat 34, Allah juga menyebut dengan kata zikir ya. Wadhkurna ma yutla fi buyutikun min ayatillahi wal hikmah. Jadi ada dua ayat yang dikaitkan oleh Allah kata hikmah dengan kata zikir. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwasanya seorang untuk mendapatkan hikmah, mereka juga bisa dengan cara berzikir. Begitu hadirin ya. Nah, berzikir ini seperti apa kemudian? Maka kita akan bisa mencontoh bagaimanakah zikirnya Nabi Adam alaihissalam ya, atau zikirnya Nabi Yunus alaihissalam. Jadi ketika mereka berzikir, ya lisannya berkata, misalkan Nabi Adam alaihissalam, Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah, wahai Tuhan kami, ya, dzalamna anfusana, kami telah mendolimi diri kami, wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan jikalau engkau tidak mengampuni kami dan menyayangi kami, lanakunanna minal khosirin, niscaya kami termasuk di antara orang-orang yang merugi. Nah, ini zikir-zikir yang disampaikannya dan ada harapan di sana ya. Jadi Nabi Adam punya harapan dan ternyata harapannya bisa bertemu dengan sang istri dan Allah kabulkan harapannya itu. Bisa bertemu di Arafah ya. Nah, itu tadi zikir-zikirnya bermakna di situ. Jadi tidak hanya sekedar mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, nah, tetapi tadi ada harapan yang jelas di situ. Ya, jadi mengakui kesalahannya tetapi punya harapan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Nabi Yunus alaihissalam ya. Ketika berzikir dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, tiada Tuhan melainkan Engkau, sesungguhnya aku termasuk di antara yang zalim ya. Maka kita dapati Nabi Yunus juga punya harapan ya. Harapannya bisa kembali pada kaumnya. Ya, meskipun kaumnya akan membunuhnya begitu ya. Ya, tetapi harapannya itu Allah berikan dengan pemberian yang berlebih ya. Jadi harapannya hanya ingin kembali pada kaumnya, siap untuk dibunuh, tapi ternyata ketika kembali kaumnya bahkan merindukannya. Jadi selama kaumnya ditinggalkan oleh Nabi Yunus, itu mereka ditimpa bencana-bencana gitu ya. Nah, mereka ditimpa malapetaka sehingga mereka teringat akan nasihat yang pernah disampaikan Nabi Yunus pada mereka sehingga mereka merindukannya. Jadi kita bisa bayangkan hadirin ya. Jadi seorang berharap ingin kembali ke wilayahnya dan tadi siap dibunuh ya. Tapi ternyata ketika kembali bahkan disambut oleh mereka. Ini kan sebuah kebahagiaan yang luar biasa ya. Ya, jadi kaumnya bukan mencaci makinya, tetapi bahkan merindukan mereka. Nah, ini kita dapati seorang ketika berzikir maka mereka bisa mendapatkan apa yang mereka harapkan ya. Dan ini juga tadi termasuk salah satu di antara cara bagaimanakah seorang untuk mendapatkan hikmah itu, maka mereka bisa dengan cara berzikir ya. Dan kita ingat zikir tidak hanya dengan ucapan, tapi zikir selain ucapan maka diyakini dengan hatinya dan bisa diamalkan dengan perbuatan ya. Karena jangan sampai ada orang berzikir yang ternyata mereka hanya lisannya yang berzikir tapi perbuatannya ternyata syirik ya. Jadi paginya dia setelah sholat dia membaca tasbih subhanallah subhanallah ya. Tapi ternyata baru saja sholat dilakukan dia melakukan kesyirikan. Ternyata dia konsultasi ke dukun begitu ya. Nah, menunjukkan berarti dia melanggar ketentuan di situ. Dia melakukan kesyirikan di sana. Ya, karena kita ingat bahwasanya orang berbuat syirik tidak hanya menyembah berhala, tidak hanya menyembah patung, tetapi mereka yang menduakan Allah adalah orang-orang yang dianggap musyrik terhadap Allah ya. Ya, jadi artinya seorang mereka ketika berzikir maka mereka mesti mengimplementasikan dari zikirnya itu agar zikirnya ini benar-benar bisa memperoleh dan mendapatkan hikmah. Ya, jadi kalau misalkan ada orang bertanya dan dia mengatakan bahwasanya saya sudah berzikir pagi, siang dan malam tapi merasa tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan, maka menunjukkan bahwasanya ada sesuatu yang mesti dievaluasi di sana. Jadi apakah yang diucapkan sudah sesuai dengan apa yang dia perbuat? Karena boleh jadi tadi apa yang diucapkannya memang bertolak belakang dengan perbuatannya, begitu ya. Ya, karena boleh jadi ada orang mau mencuri tapi dia bismillah dulu, gitu ya. Mau mencuri kok bismillah, gitu ya. Dia mau nyopet dia baca bismillah, ya kan aneh, gitu ya.
Nah, jadi artinya tidak cocok antara ucapannya dengan perbuatannya. Ya, ya berikutnya eh, di surah An-Nahl ayat 125 kita mendapati hikmah Allah kaitkan dengan kata dakwah ya. Di sini Allah sebut dengan kata ud'u ila sabili rabbik ya. Nah, jadi serulah menuju jalan Tuhanmu bil hikmah wal mau'idah al hasanah ya, dengan cara hikmah. Nah, di sini kita dapati hikmah Allah kaitkan dengan kata ud'u atau dakwah ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seorang bisa memperoleh hikmah berarti mereka mesti mendakwahkan Islam pada siapa saja ya. Ya, kita ingat bahwasan dakwah itu seorang tidak dibebani dengan beban-beban tertentu. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balighu anni walau ayah ya. Seorang ketika tahu satu ayat dia sampaikan itulah dakwah gitu ya. Ya, pada siapapun, pada orang dekatnya, pada kawannya, pada keluarganya, maka itu adalah bagian daripada dakwah itu. Yang penting tadi ini ada kata udhu di situ ya. Dia mengajak begitu ya. Dia mengajak. Ya, nah kalau dia sudah mengajak berarti insya Allah dia sudah menjadi uswah ya. Dia bisa menjadi teladan karena sudah mengajak. Jadi artinya seorang muslim tidak pasif begitu ya. Tetapi dia mengajak kepada yang lainnya. Nah, berarti di situ kita dapati ada cara seorang untuk mendapatkan hikmah dari Allah. Di antaranya adalah dia tadi melaksanakan dakwah ya. Jadi balighu anni walau ayat meskipun dia hanya menyampaikan satu ayat ya, mengingatkan saudaranya, mengajak saudaranya. Makanya kalau ada orang-orang yang mereka mengajak saudaranya ya, ada kelompok-kelompok tertentu datang ke rumah-rumah tertentu ya mengajak ayo sholat berjamaah gitu ya. Nah, itu menjadi kebaikan mereka ya karena tadi mereka sudah menyempatkan diri mengajak pada orang untuk melakukan kebaikan dan tadi mesti diberikan apresiasi di situ ya. Ya, nah itu tentu tidak mudah ya, tentu tidak gampang. Ya, dan itu salah satu di antara contoh ya, kita bisa mendapati banyak contoh-contoh yang lainnya. Ya, ya terkait dengan keahlian masing-masing ya. Jadi orang yang ahli di bidang A ya, jadi untuk mencegah kemungkaran di situ dengan bidang yang dia fahami, nah, dengan skill yang dia miliki, yang ternyata bisa mencegah kemungkaran gitu ya dan bisa mengajak orang lain terhadap kebaikan. Nah, itu juga bagian daripada dakwah ya. Nah, jadi seorang yang mereka punya skill-skill tertentu yang ternyata bisa memberikan kontribusi pada yang lainnya, bisa memberikan keberkahan pada yang lainnya, maka masuk dalam kategori ini insya Allah. Ya, berikutnya dalam surah Al-Qamar ayat yang keempat dan 5 kita mendapati Allah mengkaitkan kata hikmah dengan sejarah ya. Nah, di sini Allah jelaskan walaqad ja'ahum minal anba'i ma fi mudzajar. Ya, dan sungguh benar-benar telah datang pada mereka di antara kabar-kabar atau berita-berita yang di dalamnya ada peringatan ya. Hikmatum balighah. Ya, jadi hikmah yang sempurna. Ya, jadi Allah sebut sejarah di Al-Qur'an itu termasuk hikmah yang sempurna. Artinya begini hadirin. Sejarah yang Allah jelaskan di Al-Qur'an ini, kisah-kisah ini mengingatkan kita semuanya dan itu disebut dengan hikmah balighah. Ya, jadi hikmah yang sempurna bisa menjadikan kita mendapatkan hikmah karena kita mampu memahami dari kisah yang Allah sampaikan ya. Nah, kita ambil contoh ketika kaum Nabi Hud mendapatkan kisah dari Nabi Nuh alaihissalam, kaumnya Nuh yang dihancurkan ya. Kenapa mereka dihancurkan? Tentu karena kemaksiatan mereka. Nah, kaum ini ketika bisa ambil pelajaran dari kisah sebelumnya, tentu mereka akan selamat. Tapi kalau mereka tidak mampu mengambil pelajaran, maka mereka akan binasa. Dan ternyata faktanya mereka binasa, kecuali yang beriman yang Allah selamatkan ya. Begitu juga dengan kaum Nabi Soleh, ya, kaum Nabi Lut, ya, kaum Nabi Syu'aib, ya, mereka tadi diingatkan dengan kisah-kisah sebelumnya, ya, jadi sejarah yang terjadi pada kaum sebelumnya dan semuanya itu ada di Al-Qur'an ya. Jadi artinya kisah-kisah di Al-Qur'an mengingatkan pada kita semuanya dan itu akan bisa menjadikan seorang akan bisa istiqomah dalam kebaikan. Mengapa? Karena orang-orang yang ingkar mereka telah dimusnahkan oleh Allah. Ya, dan mereka tidak akan pernah mendapatkan surganya ya. Jadi yang mendapatkan surganya adalah mereka yang diselamatkan oleh Allah. Nah, berbeda antara orang dahulu dengan umat Rasulullah. Kalau orang terdahulu ketika
dibinasakan oleh Allah karena kemaksiatannya, yang beriman diperintahkan untuk pergi ya. Jadi hanya yang ingkar saja yang dihancurkan oleh Allah. Tapi kalau umat Rasulullah semuanya akan kena. Nah, disitulah kemudian tadi mengapa kita mendapati ada korelasi dengan dakwah, karena memang kita diperintahkan untuk melakukan atau menyeru pada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Karena kalau terjadi bencana, yang beriman pun juga akan kena ya. Ya, jadi sehingga mengenal sejarah ini, mengambil pelajaran dari sejarah, termasuk salah satu di antara cara seorang bisa meraih hikmah. Ya, jadi kalau orang membaca perjalanan Luqman Al-Hakim misalkan gitu ya, bisa ambil pelajaran dari nasihat-nasihat yang disampaikan pada anaknya. Nah, itu tentu akan jadi kebaikan bagi seseorang ya. Mereka bisa mendapatkan hikmah Al-Quran ketika memang mereka mengimplementasikan dari apa yang mereka ketahui, apa yang mereka pahami, dan apa yang telah mereka kaji. Ya, berikutnya hadirin. Ya, dalam surah yang lainnya ya, jadi salah satunya di surah Al-Imran ayat 81, nah, Allah mengkaitkan hikmah dengan pemberian. Nah, di sini Allah menyebut dengan kata ata yu'ti ya. Jadi dengan pemberian. Ya, ini ada di Al-Imran ayat 81, ada di An-Nisa 54, di Al-Baqarah 251, ada surah Shad ayat 20, Luqman 12, dan ada Al-Baqarah 269. Nah, ini semuanya menjelaskan terkait dengan atayuti ya. Ya, jadi artinya hikmah ini juga bisa identik dengan pemberian. Jadi artinya ada orang-orang yang mereka memang diberi oleh Allah ya. Ya, nah ketika ada orang-orang yang mereka diberi oleh Allah, kita semuanya masih berkesempatan untuk mengambil porsi atau cara yang lainnya tadi ya. Ada dengan cara belajar, ada dengan cara berzikir, cara berdakwah, dan juga mempelajari sejarah ya. Tapi memang ada orang-orang yang mereka beri langsung ya. Allah berikan pemberian itu. Ya, nah kalau di antara orang-orang yang Allah beri, ya tentu tidak terlepas dari usaha mereka ya. Luqman Al-Hakim, ya, ketika Allah beri, nah di sini kita dapati usahanya memang luar biasa. Usahanya untuk selalu menjadi orang baik di situ ya, dan selalu mengingatkan umatnya. Jadi Luqman Al-Hakim ini hidup di masa Nabi Daud ya. Hanya saja ketika beliau hidup itu, Nabi Daud masih kecil gitu ya. Jadi Nabi Daud menjadi muridnya. Nah, tetapi ketika Nabi Daud diutus oleh Allah menjadi rasulnya, Luqman tidak lagi memberikan fatwa pada masyarakat. Jadi dahulu Luqman selalu memberikan fatwa pada masyarakat ya. Tapi di saat Allah utus Nabi Daud sebagai rasul Allah, maka Luqman sami'na wa ta'na terhadap muridnya di situ ya, terhadap Nabi Daud alaihissalam. Nah, di situ kita dapati bahwasanya Luqman Allah berikan pemberian ya, atau misalkan kita dapati Nabi Khidir Allah berikan pemberian ya. Ya, jadi Allah berikan itu, dan ketika ada orang-orang yang mereka diberi oleh Allah karena kehendak Allah, maka tadi kita masih bisa mencari dari cara-cara yang lainnya yang telah kita sebutkan dalam beberapa ayat sebelumnya hadirin ya. Ya, jadi sehingga kalau orang-orang yang Allah beri ini kemudian mereka juga melakukan atau mereka belajar ya, mereka berzikir, mereka berdakwah, dan mereka mengenal dan mempelajari sejarah, nah tentu mereka akan bisa lebih maksimal lagi dalam mendapatkannya ya. Ya, nah ini kita bisa ambil contoh apa yang pernah terjadi pada para sahabat. Jadi para sahabat itu ada yang pernah melapor pada Rasulullah SAW terkait dengan sahabat-sahabat yang kaya raya, yang mereka bisa sedekah banyak begitu ya. Ya, dan mereka mengatakan, ya Rasulullah, enak sekali mereka Allah berikan kekayaan yang banyak itu, mereka bisa sedekah setiap saat. Sedangkan kami yang miskin, kami tidak bisa seperti mereka. Nah, lantas bagaimanakah kami bisa sama dengan mereka, begitu ya? Nah, ini ya, iri baik hadirin ya, karena mereka dengan sedekah. Jadi mereka tidak iri hartanya, tapi kesempatan bersedekahnya yang diiri ya. Maka Rasul mengingatkan, oh kamu sekalian juga bisa mendapatkan derajat seperti mereka. Nilai sedekah yang telah mereka lakukan. Jikalau setiap habis sholat fardu membaca tasbih subhanallah 33 kali, ya. Hamdalah, alhamdulillah 33 kali, takbir Allahu Akbar 33 kali. Ya, setelah mereka pergi, mereka balik dan bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah jikalau mereka-mereka yang telah Allah berikan rezeki yang melimpah itu mereka tahu berita ini.
Nah, kalau tahu berita ini berarti mereka juga sudah banyak sedekah, mereka juga membaca itu gitu ya. Nah, kata Rasulullah kalau begitu kalian tidak boleh iri. Ya, jadi silahkan manfaatkan apa yang Allah anugerahkan. Jadi kalau Allah berikan kesempatan mendapatkan darajah seperti mereka dengan cara tadi tasbih, tahlil dan takbir di situ ya, maka insya Allah ini menjadi kebaikan bagi mereka ya. Nah, di sini juga kita bisa menyikapi itu hadirin ya. Kalau misalkan kita merasa bahwasanya tidak ada pemberian khusus gitu ya, ya maka kita bisa mencari cara-cara yang telah disebutkan di awal tadi. Ya masih ada cara belajar di sana untuk mendapatkan hikmah dan ada cara-cara yang lainnya ya. Ya, ya kita ringkas hadirin. Ya. Kemudian yang terakhir di sini ada yang diwahyukan ya. Nah, kalau diwahyukan ini berarti kembali pada para rasul dan para nabi. Ya, dan ini yang tentunya kita tidak mungkin akan iri dengan mereka ya. Jadi hikmah Allah wahyukan kepada para rasul dan para nabi dan itu sudah pasti. Jadi para rasul dipastikan mereka adalah ahli hikmah semuanya, begitu ya. Ya. Ya, yang terakhir ini tanda-tanda orang yang memperoleh hikmah hadirin ya. Ini nanti kita kaitkan dengan surah Luqman ayat 12 sampai 18 ya. Ya, ini kita ringkas saja. Jadi orang yang memperoleh hikmah itu tandanya dia selalu bersyukur pada Allah ya. Dan dia nanti tidak hanya ditujukan dengan sujud syukur saja. Jadi kalau syukur ini berarti mereka juga melaksanakan apa yang disyukurinya ya. Nah, yang kedua dia tidak musyrik ya. Jadi dia tidak melakukan kesyirikan terhadap Allah. Nah, yang ketiga dia patuh pada orang tuanya ya. Jadi yang masih punya orang tua berkesempatan ya. Jadi untuk bisa mengimplementasikan bagian yang ketiga ini. Jadi cirinya kalau dia patuh pada orang tuanya berarti dia adalah orang yang mendapatkan hikmah Al-Qur'an ya. Nah, berikutnya yang ketiga, yang keempat adalah dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Nah, ini semampu kita bagaimanakah kita mampu untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan ini insya Allah menjadi tadi tanda yang keempat ya. Yang kelima, ya ini bisa bersabar. Nah, sabar ini nanti kita bisa kaitkan dengan apa yang pernah kita bahas hadirin ya. Karena sabar tidak hanya sabar dalam menghadapi masalah, tapi juga sabar untuk melakukan perintah Allah dan sabar untuk tidak bermaksiat pada Allah ya. Nah, yang terakhir tidak sombong ya. Ini kita juga sudah pernah bahas sebelumnya. Jadi ini di antara ciri orang yang mendapat hikmah, maka dia bersyukur, tidak syirik pada Allah, patuh pada orang tuanya, ya selalu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya bersabar dan tidak sombong. Ya itu insya Allah singkat dari kesimpulan yang bisa kita sampaikan di sore hari ini terkait dengan mana hikmah dalam Al-Quran ya. Jadi insya Allah kita sudah mengetahui terkait dengan objek hikmah adalah Al-Quran dan caranya tadi kita sudah diajarkan bagaimanakah cara dalam mendapatkan hikmah itu dan kemudian ciri orang mendapatkan hikmah seperti apa ya itu nanti bisa silakan kita gali di surah Luqman ayat 12 sampai yang ke-18 ya. Yaitu hadirin rahimakumullah yang bisa kita bahas di malam hari ini dan selanjutnya apakah ada yang mau interaktif seputar topik? Ya. Hikmah yang kita kenal sekarang yang kita tahu selama ini kan pelajaran. Oh ya. Jadi kita akan mengambil hikmahnya dari peristiwa ini. Oh ya. Oh ya. Jadi kalau mengambil hikmah di peristiwa ini berarti tadi terkait dengan sejarah ya. Ya, jadi artinya dia memahami sejarah, sehingga efeknya dia bisa patuh dan taat pada Allah karena telah belajar di sejarah tadi. Ya. Ya, jadi tadi ya tetap akan dikaitkan dengan cara-cara yang dimaksud tadi dalam mendapatkan hikmah. Jadi itu termasuk salah satu di antara maksud hikmah ya, tapi bukan satu-satunya. Jadi salah satu cara dalam tadi mendapatkan hikmah. Ya, itu insya Allah hantarahmakumullah. Ya, jadi yang kita bahas di malam hari ini ya, jadi kesimpulannya kita bisa manfaatkan cara yang telah dipaparkan dalam ayat-ayat tadi untuk mendapatkan hikmah. Karena objeknya kita sudah tahu ya, dan caranya tadi berarti kita tidak boleh berhenti belajar. Kita berzikir selalu dan tentunya diikuti dan implementasi dari zikir yang kita lakukan. Ya, kemudian berikutnya adalah kita tak akan mendakwahkan Islam ya, apapun yang kita mampu kita sampaikan untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar
Ya, kemudian selanjutnya kita bisa belajar dari sejarah, jadi sehingga tidak mengulang kesalahan yang sama dari orang-orang terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah. Jadi sehingga kehidupan kita bisa lebih baik lagi. Ya, ya itu insya Allah hadirin rahimakumullah, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.